Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pemburu ilmu. Kisah Bilal bin Rabah adalah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat dicintai Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin." "Minta izin apa wahai Bilal?" jawab Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Bilal berkata, "Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi wahai Khalifah." "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah," jawab Khalifah Abu Bakar. Diulangi lagi oleh Bilal, "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Tidak wahai Bilal, kecuali kau punya alasan. Alasanmu apa? Kenapa engkau minta untuk tidak azan lagi?" Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan diiringi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina Bilal melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi yang dulu kamarnya Nabi Muhammad, lalu melihat ke menara, lalu melihat lagi ke kubur dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat, aku membangunkan Nabi. Aku datang ke tempat Nabi dan berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat, waktu sholat.' Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Bilal, waktu sholat, waktu sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi mendekat ke menara dan aku naik. Nabi Muhammad melihatku, lalu sebelum aku azan, aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan, dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah, dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang, sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, sehingga aku tidak mampu melakukan azan lagi saat ini wahai Abu Bakar." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menitikkan air mata dan mengatakan, "Kalau alasanmu seperti itu, boleh wahai Bilal." Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam selama beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bermimpi bertemu Rasulullah, yang saat itu Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama kau tidak kunjung kepadaku." Saat itu Sayyidina Bilal terbangun, menangis dengan tangis yang sangat-sangat, sehingga para keluarganya ketakutan. "Ada apa Bilal? Ada apa Bilal?" Menangis seperti tidak biasanya, menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan rasa takut dan aku tidak pernah takut seperti saat ini." "Memangnya kamu kenapa wahai Bilal?" jawab keluarganya. Aku bermimpi ketemu Rasulullah," sambut Bilal. "Rasulullah kenapa?" tanya keluarganya Bilal lagi. "Aku ketemu Rasulullah di mimpiku dan ditegur, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu, mana kerinduanmu kepadaku, lama kau tak kunjung kepadaku.' Aku takut ditinggal oleh Rasulullah," jawab Bilal. Akhirnya para keluarga mengatakan kepada Bilal, "Kelihatannya memang waktunya kau ziarah kepada Rasulullah." Maka pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraan dalam riwayat onta, kuda ataupun keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah, dan sungguh perjalanan indah, karena perjalanan untuk menuai kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, yaitu menuju kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak
pernah kenal lelah dan tidak tahu istirahat. Karena yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah. Maka terlihat saat itu air sudah mulai keluar. Sayyidina Bilal mulai tersadar. Mungkin itu pernah disaksikan oleh Bilal bersama Rasulullah, sehingga mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan derai air mata. Dan saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis Sayyidina Bilal semakin keras dan semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota Madinah kecuali melihat Rasulullah, tidak melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berjalanlah Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Bilal terduduk dan mengucapkan salam. Akan tetapi salam orang yang kehabisan suara, karena suara Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan. Bilal hanya mengucapkan dengan suara lirih dan berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah." Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan derai air mata. Dan tiba-tiba di saat itu ada yang menepuk pundak Sayyidina Bilal. Lalu Bilal menoleh. Ternyata yang dilihatnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal bersedih dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, "Wahai Bilal, kau menangis dan suara tangismu tidak seperti biasa." Lalu Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku takut saat ini, merasakan takut yang sangat takut." Khalifah bertanya, "Takut apa Bilal?" Bilal menjawab, "Aku merasakan takut." Khalifah bertanya kembali, "Takut apa?" Bilal menjawab, "Aku takut ditinggal Rasulullah." Khalifah berkata, "Memangnya kamu kenapa? Melakukan dosa apa?" Bilal menjelaskan, "Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu kepadaku. Lama kau tidak pernah kunjung kepadaku. Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kupahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Bilal, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal Rasulullah." Bilal menjawab, "Benarkah begitu wahai Abu Bakar?" Khalifah menjelaskannya lagi, "Ya, engkau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal Rasulullah." Maka bergembiralah Sayyidina Bilal dan kemudian merangkul Khalifah Abu Bakar. Kemudian redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, mereka ngobrol. Dan tiba-tiba Khalifah Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi?" Tiba-tiba Sayyidina Bilal saat mendapatkan tawaran azan itu, Bilal menoleh ke menara lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad. Air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi, melihat ke menara dan melihat ke kubur, lalu menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan." Kemudian tidak lama ada anak-anak kecil. Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal dan yang satu di kiri, dan berkata, "Wahai tukang azan kakekku." Terkaget Sayyidina Bilal, lalu menolehnya. Ternyata
di kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangannya. Ya Allah, terima kasih, aku rindu kepada kekasihmu dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihku. Kemudian Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan diberdirikan. Lalu Bilal melihat wajah Hasan, lalu melihat kaki Husain, lalu berpindah ke wajah Sayyidina Hasan, lalu menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain. Karena ketahuilah, wajah Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Bilal menoleh ke wajah yang mirip dengan Rasulullah, menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga setelah itu dipeluklah kedua anak kecil ini dengan derai air mata dan berkata, Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berbicara, Bilal, aku kangen, pengen dengar suara azanmu. Gimana kalau kamu azan? Sayyidina Bilal bingung dan menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, lakukanlah. Hubungan baik antara sahabat dengan cucu Rasulullah, biarpun anak kecil, tapi dihargai Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Lakukanlah. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh kepada kedua cucu Rasulullah tadi. Wahai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sebelum engkau meminta khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu wahai Hasan dan Husain, aku tidak berani menolak. Sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu, aku takut nanti ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti. Hingga ditentukanlah waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan. Beberapa orang sudah pada datang menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal mulai azan? Datanglah waktu dalam riwayat sahur atau subuh. Orang-orang pada nunggu. Mana Bilal? Tiba-tiba ada orang yang berdiri ketika masuk waktu sholat. Orangnya memang hitam, tetapi memancar dari kehitamannya itu penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang melihat Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah, maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah, sehingga mulai berjatuhanlah air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan, dan jalannya Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis. Dan berjalan Sayyidina Bilal memecah barisan, kemudian menuju ke menara. Dan di saat naik menara, mereka semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal di atas rupanya. Di atas Sayyidina Bilal berderai dengan air mata, lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu. Dan Sayyidina Bilal hanya bisa menutup mata dan berusaha membasuh air matanya. Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah. Tangis orang yang ada di masjid dibarengi dengan tangisnya Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga disebutkan bahwa tidak ada tangis di Madinah lebih banyak dan lebih dahsyat daripada saat itu. Akhirnya Sayyidina Bilal memulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini terdengar di mana-mana dan sungguh berbarengan dengan suaranya Bilal. Serempak orang-orang yang ada di situ terdengar suara tangisannya. Sayyidina Bilal pun melanjutkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jamaah sambil menjawab azan Sayyidina Bilal. Tangis semakin kuat, bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka pingsan? Apa yang menjadikan mereka menangis?
Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Ingat Nabi Muhammad SAW, karena semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah, sehingga orang-orang yang di luar masjid pun, ibu-ibu yang belum sempat datang mendengar suaranya Bilal, bergegas menuju masjid lalu berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena dulu di saat mendengar suara Bilal pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasulullah hadir kembali, sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawab orang-orang yang ada di situ, tidak, itu suaranya Bilal. Kemudian orang-orang itu sambil menundukkan kepala, oh, suaranya Bilal. Sayyidina Bilal melanjutkan azannya, sehingga sampailah azan beliau pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangis semakin ramai hingga sampailah Sayyidina Bilal bin Rabah pada kalimat asyhadu anna Muhammad. Hilanglah suara Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal terpingsan saat itu di saat menyebut kalimat Muhammad, dan ternyata saat itu pun dibarengi orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal pada jatuh, sehingga saat tersadar Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, lanjutkan, lanjutkan, aku tidak mampu melanjutkannya.